Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Ihda Asfia, NIM 201720117 dari kelas Perbankan Syariah C semester 2, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Oke, dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran dalam rangka menjalankan tugas mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada dasarnya, ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ada elastisitas harga permintaan. Yang kedua, ada elastisitas silang. Kemudian yang ketiga, ada elastisitas pendapatan. Pengertian elastisitas harga permintaan merupakan derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Rumus perhitungan sama dengan elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah besar yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Sedangkan besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E, yang dinyatakan dengan rumus tersebut. Kemudian, apabila perubahan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X berubah, maka sifat penghubung di antara keduanya digambarkan oleh elastisitas silang. Besarnya elastis silang atau ES dapat dihitung berdasarkan pada rumus berikut. ES sama dengan perubahan harga suatu barang akan mengakibatkan pergeseran permintaan kepada produk lain. Maka elastis silang atau EXY adalah merupakan presentasi perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan presentasi perubahan harga dari barang Y. Selanjutnya, apabila hasil merupakan negatif atau EI kurang dari 0, maka penurunan permintaan barang bisa saja diakibatkan karena peningkatan pendapatan. Hal ini bisa terjadi pada barang-barang inferior. Jika hasilnya positif atau 0 kurang dari EI atau kurang dari 1, maka peningkatan pendapatan dapat dikatakan bisa meningkatkan permintaan suatu barang. Hasil ini berlaku elastisitas pendapatan barang normal atau barang sehari yang merupakan kebutuhan pokok seseorang. Saat hasilnya lebih besar atau EI lebih besar dari 1, maka peningkatan pendapatan bisa mengakibatkan permintaan barang superior atau merah juga meningkat. Apabila hasilnya sama dengan 0 atau EI sama dengan 0, maka artinya tidak adanya perubahan permintaan barang meskipun terjadi peningkatan pendapatan. Jenis-jenis elastisitas permintaan yaitu ada 1, permintaan tidak elastis sempurna atau elastis sama dengan 0, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurva berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang disewakan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Yang kedua, permintaan tidak elastis atau elastis kurang. 1, presentasi perubahan kuantitas permintaan kurang dari presentase perubahan harga. Yang ketiga ada permintaan uniter elastisitas atau elastisitas sama dengan 1 persentase perubahan kualitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Yang keempat ada permintaan elastis atau elastisitas lebih dari 1 persentase perubahan kualitas permintaan lebih besar dari persentase perubahan harga. Yang kelima, permintaan elastis sempurna. Elastis tak terhingga di mana suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun,
kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi nol. Dengan demikian, kurvanya berbentuk horizontal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Yang kedua, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Yang ketiga, jenis barang pada pola preferensi konsumen. Yang keempat, ada periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Kemudian yang kelima, kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Terus selanjutnya ada elastisitas akan besar di mana bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik. Kemudian ada harga relatif tinggi. Yang ketiga, ada banyak kemungkinan ke penggunaan barang lain. Yang ketiga, elastis umumnya akan kecil bila mana yang pertama, benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Yang kedua, barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan harga-harga yang rendah. Yang ketiga, untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya, elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Elastisitas penawaran mempunyai sifat-sifat yang bersamaan dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkatan elastisitas, yaitu elastis sempurna, elastis uniter, elastis tidak sempurna, dan elastis tidak sempurna. Elastis sempurna terwujud apabila para penjual bersedia menjual semua barangnya pada suatu harga tertentu. Bentuk kurva penawarannya sejajar dengan sumbu datar. Tidak elastis sempurna, bentuk kurvanya penawarannya sejajar sumbu tegak. Terwujud apabila penjual sama sekali tidak dapat menambah penawarannya walaupun harga bertambah tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah tolong dimaklumi. Sekian dari saya pribadi mengenai materi elastisitas penawaran dan permintaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.